Umi Pipik ditipu transferan sejumlah uang terkait donasi Palestina. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ, Umi Pipik, terakhir membuat heboh publik. Pasalnya, Umi Pipik membongkar perihal suaminya yang sudah meninggal, UJ sempat berpoligami. Di tengah kabar yang cukup kontroversi terkait mendiang suaminya, Umi Pipik tiba-tiba mengabarkan dirinya terkena tipu. Umi Pipik menuturkan bahwa dirinya terkena tipu sejumlah uang, yang mana uang tersebut merupakan uang untuk umat di Palestina. Umi Pipik membagikan pernyataan itu dalam sebuah unggahan di akun Instagram miliknya pada Senin 17 Mei 2021. Ya Allah, ya Rob, kok masih ada loh yang tega mau menipu, ucapnya sebagaimana yang dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com yang diunggah dalam akun Instagram @umipipik pada 17 Mei 2021. Saya sudah cek di mutasi rekening dan tidak ada yang transfer dengan nominal ini, ungkap Umi Pipik. Umi Pipik pun berusaha untuk meminta penipu tersebut segera sadar bahwa uang tersebut berkaitan dengan uang yang akan diberikan kepada Palestina. Semoga yang punya niat menipu ini sadar bahwa ini uang untuk kemanusiaan, padahal ini uang umat untuk saudara-saudara di Palestina, ucap Umi Pipik. Mohon untuk semuanya hati-hati ya dengan penipuan ini, paparnya. Umi Pipik pun meminta maaf bahwa dirinya harus membagikan hal ini agar tidak ada lagi yang tertipu lagi seperti dirinya. Maaf, saya harus share karena takutnya dia mencoba melakukan hal yang sama ke yang lainnya, ujarnya. Bahkan menurut penuturan Umi Pipik, adminnya sudah menyimpan nomor WA atau WhatsApp tersebut. Nomor WA-nya sudah disimpan oleh admin saya. Mohon maaf sekali lagi, pungkas Umi Pipik. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Umi Pipik sama seperti influencer lainnya sedang menggalang dana sejumlah uang. Uang tersebut akan diberikan kepada para korban di Palestina dan uang yang sudah terkumpul telah mencapai ratusan juta rupiah. Selain Umi Pipik, Taki Malik dan Atta Aurel open donasi untuk Palestina. Hasilnya mengejutkan. Agresi Israel kepada warga Palestina di Gaza mengundang empati banyak orang, termasuk dua YouTuber tanah air, Taki Malik dan Atta Halilintar. Kedua YouTuber ini membuka penggalangan dana yang hasilnya akan disumbangkan bagi warga Palestina, korban invasi Israel dalam 2 pekan terakhir. Dilansir dari website kitabisa.com, penggalangan dana yang dilakukan Taki Malik hingga hari ini mencapai 6,2 miliar rupiah. Bahkan menurut YouTuber asal Banjarmasin ini, besar kemungkinan donasi untuk Palestina bisa terkumpul 7 miliar dalam waktu sepekan, atau saat donasi ditutup pada Rabu 19 Mei 2021. Taki Malik pun tak henti mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Sedekah bantu warga Palestina insya Allah memberi jalan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, tulis Taki Malik di akhir kalimat penutup penggalan dana untuk Palestina. Tak ubahnya dengan Taki Malik, YouTuber Atta Halilintar dan pasangannya Aurel Hermansyah juga open donasi untuk Palestina. Tak sampai 24 jam setelah dibuka, sumbangan yang berhasil terkumpul lebih dari 2 miliar rupiah. Ini melebihi atensi Atta yang semula menargetkan penggalangan dana untuk warga Palestina yang ia lakukan bakal mencapai 2 miliar. Padahal open donasi untuk warga Palestina ini masih dibuka 7 hari ke depan. Aku buat galang dana ini sebagai wadah buat kita semua yang mau bantu warga Palestina yang sampai sekarang terus jadi korban atas invasi Israel, ujar Atta dikutip dari kitabisa.com. Beberapa selebritis Indonesia bersuara atas masalah yang terjadi di Palestina. Selain Taki Malik, Atta Halilintar, dan Umi Pipik,
yang beberapa waktu lalu melakukan penggalangan dana untuk Palestina, selebgram Fadil Jaidi juga ikut bergerak. Sama seperti yang lain, Fadil Jaidi terkejut dengan donasi yang terkumpul. Dari target 2 miliar rupiah, saat ini donasi tersebut telah menembus angka fantastis, yaitu 7 miliar rupiah lebih. Melalui halaman donasi tersebut, Fadil Jaidi menuliskan alasannya ikut melakukan penggalangan dana tersebut. Assalamualaikum teman-teman, beberapa hari ini aku sedih banget saat ngelihat berita tentang saudara-saudara kita di Palestina. Selama beberapa hari ini juga aku mikir kita nggak bisa diem aja ngelihat kebiadaban aparat Israel ke warga Palestina, tulis Fadil Jaidi. Makanya aku inisiatif buat bikin galang dana ini. Aku buat galang dana ini sebagai wadah buat kita semua yang mau bantu warga Palestina yang sampai sekarang terus jadi korban atas invasi Israel, sambungnya. Fadil Jaidi mengaku sangat terharu dan sedih melihat kondisi di Palestina. Hal itu terungkap lewat percakapannya dengan Taki Malik yang diunggah di Instagram pada Minggu 16 Mei lalu. Bang Taki, gue pengen nangis terus tahu. Iya, gue sedih banget. Gak kebayang kalau gue di sana. Lihat anak-anak kecil. Dan yang lo bilang juga ada yang pro Israel, tulis Fadil Jaidi. Di samping itu, Fadil Jaidi juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Taki Malik yang selalu berani menyuarakan masalah ini. Tapi gue mau ucapin makasih banyak juga sih. Lo amat sangat berani bersuara, sambung Fadil Jaidi. Ini tugas kita, Dil, buat bersuara terus. Jangan sampai diem. Ntar kita dipertanggungjawabkan di akhirat, balas Taki Malik. Donasi kemanusiaan dihimpun melalui urun dana kitabisa.com oleh publik figur Fadil Jaidi dan telah diterima Ketua Umum PMI Yusuf Kala atau JK di pusat markas PMI DKI Jakarta pada Rabu siang. JK mengatakan bahwa penyaluran dana akan dilakukan secepatnya melalui Red Crescent Palestina. JK menegaskan bahwa PMI akan selalu menyatakan solidaritas internasionalnya kepada korban konflik sebagai bagian dari gerakan Palang Merah Internasional. Ia juga mengatakan bahwa PMI lanjutnya akan menyalurkan bantuan dana dan logistik, bekerja sama dengan Palang Merah Internasional dan negara yang berkonflik. Sebagai bagian dari gerakan Palang Merah Internasional, PMI akan mengerahkan upaya untuk warga terdampak konflik di luar negeri. Tentu ini dilakukan bila diperlukan dan atas kerjasama dengan pemerintah dan Palang Merah setempat, ujar JK dalam keterangan melalui pers rilis yang diterima Republika pada Rabu 19 Mei. Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa bantuan dari urun dana publik kitabisa.com disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak konflik di Palestina. Berdasarkan laporan Bulan Sabit Merah Palestina, kebutuhan mendesak saat ini adalah perbaikan atau peningkatan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pangan warga terdampak konflik. JK juga menyampaikan terima kasih kepada para dermawan serta kitabisa.com atas upayanya menghimpun dana kemanusiaan tersebut. Menurut JK, kepercayaan terhadap PMI sebagai organisasi kemanusiaan ini akan dijalankan dengan sepenuh hati. Kami bangga kepada anak-anak muda Indonesia yang memiliki pengaruh baik. Melalui Kitabisa, para influencer berhasil mengajak para donatur untuk menunjukkan solidaritasnya kepada sesama manusia dimanapun berada, jelas JK. JK menuturkan bahwa PMI tidak hanya berperan dalam penanggulangan bencana, tapi juga berperan aktif dalam penanggulangan korban konflik. Ia menekankan bahwa dua bidang yang organisasi kemanusiaan ini jalankan atas kepercayaan publik akan terus terjaga.